Vibrio, penurunan alkalinitas dan penurunan NH3 atau amonia. Nilai optimum proses budidaya udang fanami dengan perlakuan pada tebar, konsentrasi probiotik dan proporsi tepung Gracia verrucosa terhadap lingkungan hidup dan pertumbuhan udang, efisiensi penggunaan pakan profit, nilai pakan budidaya udang diperoleh melalui pada tebar 95 ekor per meter kubik. Kemudian probiotiknya berapa? 2,34%. Proporsi tepung lautnya berapa? 30%. Kemudian nilai diperoleh ADG 0,12 gram per hari. Nah, tingkat kehidupannya sampai 95%. Efisiensi pakan 1,22. Maksudnya apa ini? 1 kilo pakan, 1,22 kilogram pakan menghasilkan 1 kilo udang. Nah, FCR yang tinggi itu biasanya lebih dari 2. Ini yang jadi sorotan. FCR yang bagus di mana di bawah 2, di bawah 2 tentunya. Nah, biasanya yang normal optimal antara 1 hingga 2. Dan profit pakan diperoleh 212.571 dengan disabilitas 0,87. Tingkat kemungkinan keberhasilannya dari penelitian ini itu 87% dengan solusi 30 dari 31 percobaan yang dilakukan. Saran, kalau di penelitian mungkin Anda tertarik untuk penelitian lanjutan dari beberapa yang saya lakukan, itu tentu ada istilahnya gap, atau perlu penelitian yang bisa jadi belum saya lakukan. Nah, ini perlu dilakukan selanjutnya. Jadi perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi jenis bakteri atau fungi dari starter Ragitape, jenis bakteri atau fungi dari starter Ragitape, dan penelitian efektivitas dari jenis bakteri dan fungi tersebut pada tanaman fermentasi rumput laut Gracia verrucosa. Jadi kalau jenis bakteri kan macam-macam, atau dari fungi itu ada konsorsium atau kombinasi beberapa bakteri dan jamur lah. Mungkin secara spesifik dari jamur itu mungkin Saccharomyces cerevisiae khusus tidak tercampur dengan mukor dan sebagainya, atau jenis mukornya sendiri, jenis bakteri atau jenis jamurnya sendiri. Nah, ini sejauh mana misalnya efektivitasnya. Nah, coba kita teliti fermentasinya, peran fermentasinya terhadap Gracia verrucosa. Kemudian perlu dilakukan analisis efek senyawa antioksidan dan antibakteri tepung Gracia verrucosa sebagai antibakteri, bakteri patogenik dan non patogenik. Ini belum saya lakukan. Artinya jenis antioksidan apa yang ada di rumput laut itu, dan jenis antioksidan sebagai antibakteri. Ada beberapa jenis antioksidan, misalnya alkaloid, flavonoid, fenolik. Nah, ini yang banyak apa di rumput laut Gracia verrucosa. Misalnya flavonoid, ya dari beberapa jurnal itu flavonoid dan fenolik. Ada beberapa jurnal juga mempresentasikan atau menampilkan, menginformasikan. Jadi flavonoidnya pada Gracia verrucosa dan fenoliknya sama Gracia verrucosa itu bisa menginaktifkan bakteri, jenis bakteri apa itu di udang. Ini juga ada beberapa penelitian juga, misalnya terhadap kalau di pangan misalnya terhadap Escherichia coli, Salmonella, atau jenis bakteri yang lainnya. Nah, ini coba nanti terhadap patogenik yang lain di udang banyak ya, tadi Aeromonas dan sebagainya misalnya. Kemudian non patogenik misalnya bakteri asam laktat, ini sejauh mana? Nah, itu bisa diteliti itu. Dan nanti informasinya bisa diandalkan, ditunggu, atau itu artinya bisa diharapkan dari penelitian analisis efek senyawa antioksidan antibakteri tepung Gracia verrucosa sebagai antibakteri patogenik dan non patogenik. Ini bisa dilakukan, untuk kita lakukan misalnya untuk penelitian S2 Anda. Bisa, kalau tertarik bidang tadi, perikanan, pertanian, peternakan. Perlu pengembangan skala produksi dan komersialisasi
produk pakan udang Fanami berbasis fortifikasi tepung rumput laut Gracia Valgosa. Ini bisa scaling up, yang sementara ini saya lakukan dalam bentuk miniatur lab atau tadi kolam terpal. Nah, ini bisa dikembangkan ke kolam yang besar dengan produksi komersial dari rumput laut. Ini gambaran penelitian saya. Ini dari penelitian per tahap tadi saya jadikan bentuk informasi dalam bentuk jurnal yang saya publikasikan secara internasional. Nanti saya sebutkan di bawah. Nah, contoh contoh inovasi riset ini tadi contoh yang saya lakukan. Nah, ini saya gambarkan ke Anda. Ini contoh inovasi riset untuk S2 MIST, Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Mungkin cukup 2 tahap, kondisional ya sifatnya. Ya, bisa riset berkelanjutan. Ya, sifatnya harus berkelanjutan, asal tidak sepotong-sepotong dan tidak parsial. Jadi berkelanjutan dan terintegrasi. Kayak tadi saya 5 tahap per 5 tahap riset saya itu, penelitian saya itu terintegrasi, berkelanjutan, dan terintegrasi. Ya, itu yang penting di sana ya. Ya S2 cukup mungkin 2 tahap atau 3 tahap, tapi terintegrasi. Jadi saling mendukung dan saling ada keterkaitan. Nah, di bidang pertanian dalam artian luas, ya, dalam artian luas pertanian, peternakan dan perikanan. Kalau pertanian kan ada agroteknologi, saya teknologi pangan, teknologi hasil pertanian. Nah, tentu itu. Peternakan di bidang apa misalnya? Nutrisi, budidaya, farm, ya sama ya, cerainya, pembibitan. Perikanan sama, nutrisi, pembibitan dan sebagainya. Ya, jadi lah. Nah, itu. Jadi sebenarnya artinya apa? Di pertanian, peternakan, perikanan bisa saja ngambil di S2 kita di sini, Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Saya sendiri kan bidang teknologi pertanian, saya S2-nya ya MMT, Magister Manajemen Teknologi. Hampir sama, bahkan bisa dengan sama dengan MIST ya. Jadi Magister Inovasi Sistem dan saya Magister Manajemen Teknologi. Jadi kalau lihat saya kurikulumnya ya hampir sama. Jadi dan jangan khawatir persoalan linear. Jadi sebenarnya linear untuk karir Anda juga linear kalau Anda di bidang akademik masih linear juga, karir di bidang akademik maupun di luar akademik. Misalnya di perusahaan, di pengembangan riset dan development atau pengembangan lainnya masih sangat relevan. Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, riset-risetnya itu masih relevan. Dan inovasinya di mana? Dapat berupa inovasi, pengembangan produk, modifikasi, dan rekayasa. Ya, pengembangan produk, misalnya tadi rumput laut, sampai untuk pengolahan pangan, itu saya gunakan untuk produk pakan udang, produk pakan ikan, modifikasi, dimodifikasi prosesnya, ya perlu saya fermentasi atau dengan acara di Gedung Harmoni pas meningkatkan nutrisi dengan sistem pengolahan apa misalnya aku gak seneng pelarutan dan sebagainya, rekayasa itu di saya pengembangan proses tadi dan teknologi proses, kemudian pengembangan manajemen efisiensi, peningkatan profit tadi, metodologi misalnya sistem metodologi optimasi tadi, supply chain mungkin optimasi, AI, IoT ya. Ada yang berbasis dari mana? Dari teknik mesin mungkin, ada robotika mungkin, atau dari teknik elektro. Kemarin ada teman yang dari harusnya iku sing paling cedek iku ya kaya ibu-ibu. Dia di ibumu iku kudune sing dikerem ojo bisikno wong liya. Robotika atau apa ya? Dia ngambil TIP, Teknologi Industri Pertanian di UB untuk S3-nya, ya itu tertarik apa? Dikaitkan dengan objeknya pertanian. Waktu sekarang lagi
ngetren misalnya bagaimana penyiraman tanaman secara otomatis, ya, kontrol penyakit secara otomatis bisa dilihat lewat HP, kontrol suhu, kontrol sebagainya, ya. Nah, itu menarik. Jadi sebenarnya ya tadi saya gambarkan dari S1-nya teknik elektro, ada teman saya dari teknik industri, ya, terakhir ambil teknik industri pertanian. Ini karena objeknya, ya, semua objeknya di pertanian dalam arti luas bisa untuk diterapkan. Anda misalnya dari background pertanian, mungkin ada yang dari peternakan atau mungkin perikanan. Saya orang teknologi pangan, saya kadang masih susah juga menghilangkan habit atau karena praktisi saya banyak di perikanan, ya banyak di industri perikanan atau pertanian, khusus di perikanan. Ya, di sisi lain penelitian saya juga masih berkisar juga, ada yang terkait dengan teknologi pangan, teknologi proses, dan artinya sangat luas dan tidak akan membatasi Anda dalam hal inovasi maupun riset ke depannya. Itu yang bisa kita harapkan di MIST. Inovasi itu terkait apa? Terkait riset dan penciptaan. Ya, saya maknai riset, penelitian, dan penciptaan. Jadi wajib tahu perbedaan novelty dan riset gap. Nah, ini yang bisa kita lakukan, bisa di novelty-nya implementasi kebaruan atau di riset gap. Riset gap kalau tadi saya contohkan di penelitian saya yang perlu diteliti selanjutnya dari penelitian yang sudah saya lakukan. Nah, itu namanya, saya catatan di saran tadi, itu namanya riset gap. Atau Anda mencari novelty, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru misalnya apa? Belum ada pakan faname dari rumput laut, makanya saya menciptakan pakan dari rumput laut. Itu novelty, kebaruan namanya. Nah, riset gap, nah, beberapa yang perlu informasi baru, nah itu kita lakukan penelitian itu. Ini hal baru atau originalitas yang ditawarkan oleh penelitian, menunjukkan kontribusi untuk penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Riset gap, kekosongan atau apa ini, kelemahan dalam penelitian sebelumnya yang perlu dijawab, mengidentifikasi area yang belum terjawab di studi sebelumnya, menemukan alasan untuk melakukan penelitian, yaitu masalah yang belum selesai. Kemudian studi sebelumnya hanya fokus pada efek atau dampak A dan B, tetapi efek C belum dianalisis. Ini kita melakukan efek terhadap C, D, E selanjutnya. Nah, ini bisa kita lakukan penelitian lanjutan. Ini perbedaan antara novelty, riset, gap. Dan ini bisa sebagai inspirasi atau inovasi dalam riset atau penciptaan yang akan kita lakukan yang akan datang. Bisa ke arah novelty, kelebihan dari penelitian kita, atau bisa dari penggalian riset gap. Itu ya.